Sahabat Pokop, teman-teman bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Teman-teman, ini adalah momen yang paling krusial pada tahap pembuatan pohon ini. Kenapa saya sebut demikian? Karena pada tahap ini saya akan melakukan pembentukan tajuk dari pohon ini. Ya, tentunya masih bentuk yang kasar. Belum bentuk nantinya yang sebenarnya. Kenapa tahap pembentukan tajuk adalah tahap di mana kita mulai melibatkan sense of art kita. Jadi keterlibatan feeling ataupun insting berkeseniannya pada saat ini. Ya, karena kita akan membuat sebuah komposisi yang bertambah lagi, yang tadinya hanya komposisi batangnya di awal, kemudian sekarang komposisi perdaunannya, letak-letak tajuknya. Nah, itu adalah sebuah tahap yang memang menentukan nantinya. Artinya keindahannya ya, yang menentukan keindahannya nantinya. Kemudian apa saja yang perlu diperhatikan pada saat kita membuat ataupun membentuk tajuk-tajuk dari sebuah bonsai. Tidak masalah baik itu grouping maupun yang berbatang banyak ataupun berbatang tunggal, semuanya sama. Pada prinsipnya kita membuat tajuk sesuai dengan kekuatan tumbuh masing-masing dari cabang pohonnya. Nah, kekuatan tumbuh tersebut akan mempunyai volume kelompok-kelompok tumbuh. Ya, kelompok-kelompok tumbuh inilah yang kita akan bentuk di sini sekarang untuk disajikan sebuah panorama keindahan pohon yang berbatang banyak ini atau grouping. Yang pertama itu tadi kekuatan tumbuh yang diperhatikan. Yang kedua adalah sinar matahari. Sinar matahari sangat menentukan kelompok-kelompok pertumbuhannya ya. Jadi kalau sinar mataharinya loss, tidak terhalang, pertumbuhannya dia akan bagus ataupun banyak. Ya, seperti ini adalah kelompok tajuk yang paling tinggi, yang paling mendapatkan sinar matahari paling tanpa halangan. Jadi makanya mahkota utama ini kita tampilkan sebagai kelompok tajuk yang paling besar dan paling tinggi letaknya karena adanya sinar matahari. Demikian juga ada tajuk-tajuk mungkin nanti yang tersembunyi ya, terselip di dalam ataupun masih tertutup dengan tajuk di atasnya, ya, kita tampilkan kecil. Nah, disinilah keseimbangan kita tampilkan. Oke teman-teman, tanpa berkepanjangan saya langsung prosesnya. Yang pertama saya akan memotong cabang-cabang atau ranting yang terlalu besar ya. Nah, ini proses pembentukan sudah saya lakukan dimulai dari mahkota utamanya. Jadi di sini yang diperhatikan secara detail adalah di mana asal pertumbuhannya. Ini kita harus tahu. Jadi seperti ini dia dari cabang atau dari ranting yang ini. Ya, jadi nanti pengelompokannya dia di sekitar pertumbuhan. Tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa di dalam melakukan pembentukan tajuk ini sumbernya kita harus tahu dari ranting yang mana, dari cabang yang mana, dari anak ranting yang mana, itu semua kita harus telusuri, kita harus tahu. Untuk kemudian nantinya akan terjadi pengelompokan sesuai dengan kekuatan tumbuhnya. Ini adalah masih pembentukan kasar ya, jadi masih belum terlihat gumpalan-gumpalan atau biasa disebut awan-awannya itu belum terlihat.
Sudah selesai teman-teman. Jadi sekarang udah bisa dilihat ya, kurang lebih bentuk ataupun tajuk-tajuknya udah kelihatan. Ya, mana yang saya rencanakan untuk jadi mahkota, mahkota pada tiap batang pohonnya. Jadi kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pohon. Nantinya akan ada 11 mahkota. Ya, karena ini representasi 11 pohon. Maka masing-masing pohon kita gambarkan dia punya mahkota masing-masing. Jadi itu intinya di pohon grouping ya. Pada konten yang sebelumnya saya membuat penataan kerangka tajuk ya dengan mencoba untuk memperjelas arah tumbuh ke sebelah kanan. Jadi ini adalah upaya-upaya saya membuat desain ataupun penataan perantingan menuju ke arah sebelah kanan untuk memperjelas arah tumbuh lebih dramatis menuju ke arah kanan. Jadi sekarang bisa dilihat pohon lebih jelas. Ini ada satu yang harus kita los dulu untuk dijadikan ujung dari pertumbuhan mahkota nantinya. Banyak ada pohon yang masih seperti ini ya. Jadi ini pohon susulan, kita tahu ya. Nanti bisa dilihat di konten-konten kita sebelumnya, pohon ini tadinya tidak ada, tetapi adanya pertumbuhan kita manfaatkan untuk susulan tambahan pohon. Demikian juga yang ini malah masih tadi barusan dipotong, jadi masih belum terlihat apa-apa. Nanti akan ditambahkan menjadi pohon yang ke-11. Tentunya ini masih dalam bentuk tajuk yang kasar, artinya belum bentuk yang sebenarnya. Tetapi dalam tahap ini kita sudah harus mulai intent. Dalam arti pembentukan tajuk terus dilakukan sehingga nanti bisa secara berangsur terjadi bentuk yang sebenarnya. Jadi sancang sangat sulit untuk bisa kita breakdown satu persatu, gitu sulit. Kita bisanya membuat kelompok kasar dulu seperti ini. Nanti setelah itu detailnya baru kita periksa sambil jalan. Oke teman-teman, saya pikir ini cukup dulu. Ini saya putar dulu. Terima kasih telah menyimak, semoga ini bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Pokop. Salam Pokop.